Jadi gue mau meeting development skenario film Koala Kumal. Biasanya kalau meeting development skenario itu kita baca sama-sama skenarionya, lalu kita teliti bagian mana yang bisa diperbagus dari skenario itu. Nah, meeting development atau meeting pengembangan skenario ini gue lakuin bersama teman-teman dari wahana penulis sama teman-teman komedian. Hampir semua film gue melakukan proses development ini. Tujuannya apa? Supaya skripnya, skenarionya jauh lebih bagus. Kalau gue sendirian yang nulis mungkin ya udah kayak gitu, tapi kalau ada orang rame-rame mengkritisi dan mencoba memperbaiki sama-sama, dikasih tahu ke gue, nanti gue tulis ulang lagi, pasti skenarionya akan jadi lebih baik. Mari. Gue kayaknya hampir semua yang gue kerjain melalui proses development deh, dengan orang lain maksudnya. Kayak buku pasti gue ngedevelop bareng editor gue. Stand up comedy biasanya gue ngedevelop, gue tanya-tanyain materi-materi gue sama teman-teman komik yang lain, atau ke cewek gue karena dia yang paling awam gitu, jadi gue bisa ngeliat respon orang awam kalau dengar materi stand up gue kayak gimana. Malam Minggu Miko jelas, Malam Minggu Miko itu melalui proses development juga. Jadi menurut gue penting, gak tau kenapa ya, gue dari dulu tuh seneng banget untuk mengkritisi karya gue yang belum jadi ini bareng-bareng. Nah, beberapa orang takut gitu dengan proses kayak gitu, karena mereka takut dibilang jelek lah, mereka takut diledekin lah, takut ketahuan borok-borok karyanya gitu, takut dibilang bego nggak bisa nulis, takut ngerasa sakit hati, nggak enak apa segala macam. Kalau buat gue malah bagus, gue malah bersyukur kalau lagi development gitu ketahuan ini jeleknya di sini gitu. Kenapa? Karena mending ketahuan sama teman-teman kita yang ngedevelop ceritanya dibanding ketahuan sama penonton gitu. Gue sih lebih mending dibilang jelek sama teman-teman 1-2 orang dibandingin dibilang jelek sama satu Indonesia gitu. Jadi begitu mereka bilang ada yang ini kayak kurang nih, gue langsung mikir jangan-jangan kalau misalnya gue keluarin karya gue banyak banget orang yang kurang. Jadi mending itu deh. Jadi jangan takut. Let's go. Proses development dimulai dengan gua membuka skenario film Koala Kumal yang udah gua kerjain sebelumnya. Udah draft 3 kalau nggak salah yang ini, untuk dibaca sama-sama melalui proyektor. Jadi kita semua bisa baca bareng-bareng. Lalu kami bergantian membaca skenarionya. Ada yang jadi narator atau baca deskripsi. Ada yang ngebaca karakter-karakter. Seringkali kami yang cowok-cowok harus membacakan karakter yang cewek, jadi kayak gini. Kamu kok tega? Coba bilang sekali lagi. Lo ngertiin aku dong. Lalu biasanya gue kalau nulis skenario, gue membagi menjadi 8 sequence atau 8 bagian. Nah, ini kami ngebaca satu sequence. Setelah satu sequence selesai dibaca, kami berhenti. Lalu kami kritisi bareng-bareng adegan demi adegan yang ada dalam sequence tersebut. Kadang-kadang ada perdebatan sengit. Enggak. Lancar menulis sampai titik mana? Apa yang nggak bisa lu tulis? Enggak. Kalau mau lancar kan, kalau mau lancar menulis kan, mendingan jangan biar berkait. Yang paling gue suka justru kalau misalnya kami berdebat. Kalau berdebat berarti harus ada sesuatu yang diperbaiki karena ada kesalahan. Nah, proses development skenario ini juga meliputi development komedi. Jadi selain ceritanya diperhatikan, juga komedinya diperhatikan. Kami juga mencari di mana ruang untuk menambahkan komedi ke dalam skenario film Koala Kumal ini. Begitu terus sampai akhirnya satu skenario utuh berhasil untuk kami baca, kami kritisi sama-sama. Lucunya pas gua develop film Koala Kumal ini, tiba-tiba di tengah skenario kami merasa bahwa ceritanya jadi kurang seru gitu, kurang asik. Gua pribadi juga ngerasa kurang rame. Akhirnya gua berinisiatif untuk mencoba ngebuat ceritanya dengan lebih seru lagi, mengembangkan beberapa elemen. Gua ngebuat sebuah alur cerita yang baru dengan tujuan yang baru di dalam sequence. Singkat katanya gue ngerombak ulang cerita film Koala Kumal mulai dari tengah ke belakang, dibantuin sama teman-teman dari development skenario ini. Akhirnya meeting kelar,
gue tambah pusing karena gue harus memperbaiki skenario ini sesuai dengan catatan development barusan. Aku temennya Dika. Kita pertama ketemu waktu di mana ya? Foto dulu. Oke. Thank you. Thank you, gengs. Mari. Ternyata PR-nya masih banyak banget. Padahal gue syuting bulan depan. Tapi nggak apa-apa, kita rapiin. Mudah-mudahan kalau dari pengalaman gue sih seharusnya ngeberesinnya nggak gitu lama. Terutama gue baru dapat jadwal, gue libur selama 3 hari ke depan. Paling 3 hari itu gue rapiin semua naskah.